Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Melanjutkan tema besar pengertian Calvin tentang theosis. Dalam video ini kita akan membahas autotheos, ousia, in hypostatis. Calvin berusaha mempertahankan doktrin ortodoks tentang Trinitas dengan mempertahankan proposisi-proposisi ini sebagai hal yang diperlukan, yaitu bahwa kesatuan hakikat dipertahankan dan tatanan yang masuk akal dipertahankan, namun tidak mengurangi keilahian Anak dan Roh. Dapatkah hal-hal ini dipertahankan dalam autotheos? Autotheos tidak hanya berarti bahwa hipostasis Trinitas berada dalam hakikat Allah, tetapi juga dalam setiap hipostatis seluruh hakikat Allah terkandung. Dalam frasa pertama, Calvin menegaskan tradisi barat theologoumenon, bahwa hakikat Allah terdapat 3 pribadi yang di dalamnya satu Allah dikenal. Dan dengan demikian, Allah dapat merujuk kepada Anak dan Roh sebagaimana kepada Bapa. Frasa kedua juga diungkapkan oleh Calvin, bahwa ada 3 yang dibicarakan yang masing-masing sepenuhnya adalah Allah. Namun, tidak ada lebih dari satu Allah. Dengan demikian, Calvin melanjutkan dengan menegaskan keilahian Anak dan Roh, dan kemudian hubungan Allah Tritunggal. Jadi, istilah ini, autotheos, berfungsi untuk menangkal sifat komposit dari Trinitas. Tanpa gagasan autotheos, akan ada 3 pribadi yang masing-masing mewakili hakikat Allah secara parsial. Calvin menulis tidak berubah, Sang Firman tetap kekal satu dan sama dengan Allah dan adalah Allah sendiri. Calvin meneguhkan keilahian Sang Firman di sini. Dan sebelumnya ia mengatakan bahwa Firman tinggal bersama Allah dan kepada Sang Firman dikaitkan esensi yang kokoh dan kekal dan sesuatu yang unik miliknya sendiri. Calvin mengambil gagasan autotheos tentang Anak ini dari Agustinus. Ketika kita berbicara tentang Anak secara sederhana, tanpa memperhatikan Bapa, kita dengan baik dan tepat menyatakan Dia berasal dari dirinya sendiri. Dan karena alasan ini, kita menyebut Dia satu-satunya permulaan. Memperhatikan hubungan Anak dengan Bapa, Calvin kemudian menegaskan bahwa Bapa adalah the beginning of the Son. Jadi, disinilah terletak pemahaman Calvin tentang autotheos dalam Anak sebagai satu-satunya permulaan dalam keberadaannya dan berasal dari Bapa dalam pribadi atau subsistensinya. Berkenaan dengan autotheos Roh, Calvin mengafirmasi tradisi barat bahwa Roh berada secara hipostatis di dalam Allah. Kemudian, Calvin menafsirkan Yohanes 4 ayat 24 dengan pengertian bahwa Kristus menyebut Allah secara keseluruhan sebagai Roh. Artinya, seluruh esensi Allah adalah rohani
yang di dalamnya yakni Bapa, Anak, dan Roh. Pemahaman Calvin mengenai autotheos di dalam roh dijelaskan dengan cara ini. Sebab, sebagaimana kita di sana dalam kitab suci mendengar Allah disebut roh, demikian juga kita mendengar Roh Kudus, karena roh adalah hipostasis dari seluruh hakikat yang dibicarakan sebagai milik Allah dan dari Allah. Dengan demikian, roh dapat dibicarakan secara hipostatis dan juga secara esensi. Secara hipostatis, dengan cara sedemikian rupa sehingga roh berada di dalam satu esensi Allah. Secara esensial, dengan cara sedemikian rupa sehingga roh adalah sebuah hipostasis dari seluruh esensi. Seperti yang juga dicatat oleh Ferguson, ia keluar secara pribadi dari Bapa dan Anak di dalam persatuan internal dan persekutuan Tritunggal. Jadi sama seperti anak, pribadi roh berasal dari pribadi-pribadi yang lain, yaitu Bapa dan Anak. Tetapi keilahian roh tidak diturunkan. Dengan demikian, esensi itu tidak memiliki prinsipium, tetapi prinsipium dari pribadi itu adalah Allah sendiri. Di sini terdapat sebuah asimetri dalam hal urutan karakter autotheos di dalam roh berasal dari anak. Calvin mengikuti tradisi barat, filioque, bahwa roh yang sama berasal dari Bapa dan Anak. Bahkan ketika roh itu berbeda dari Bapa dan Anak, sementara anak di dalam pribadinya hanya berasal dari Bapa. Menurut Warfield, Calvin hanya mengekspresikan kembali homoousios atau konsubstansialitas dalam istilah autotheos. Hal ini akan menempatkan Calvin sejalan dengan tradisi Nikea. Tetapi menurut Warfield, Calvin tidak menganut pemahaman tentang eternal generation. Di dalam Nikea, eternal generation dirumuskan dengan cara seperti ini. Bukan sebagai sesuatu yang telah terjadi sekali untuk selamanya pada suatu titik waktu di masa lampau. Betapapun jauhnya di masa lampau itu, tetapi sebagai sesuatu yang selalu terjadi. Sebuah pergerakan yang terus-menerus dari esensi ilahi, dari pribadi yang pertama kepada pribadi yang kedua yang selalu lengkap, tidak pernah selesai. Calvin mengatakan bahwa adalah bodoh untuk membayangkan suatu tindakan yang terus-menerus melahirkan, karena jelas bahwa tiga pribadi telah ada di dalam Allah sejak kekekalan. Menurut Calvin, di dalam kekekalan tidak ada yang sebelum dan tidak ada yang sesudahnya. Jadi sang anak memiliki eksistensi dirinya sendiri dan bukannya eksistensi yang necessary dari Bapa. Gagasan yang sama juga berlaku untuk roh. Dengan konsepsi tentang yang kekal seperti itu, autotheos Calvin dalam Trinitas berguna untuk dijaga dalam melawan ajaran sesat seperti milik Servetus yang menolak untuk mengakui firman dan roh sebagai Allah dan hanya menganggap ini sebagai cara pewahyuan dari Bapa. Warfield khawatir bahwa eternal generation dan eternal procession dapat dipahami dalam interpretasi Arian subordinationis, Nikeanis yang ketat, seperti milik Samuel Clark, yang mungkin membuat anak dan roh memiliki keberadaan yang necessary. Dengan demikian, secara logis menjadikan anak dan roh makhluk dari kekuatan Bapa, jika tidak dari kehendaknya. Dengan demikian, autotheos Calvin memiliki ekspresi yang lebih baik untuk menjaga keilahian anak tanpa unsur subordinasionisme apapun di dalamnya. Sebuah kesimpulan yang agak mirip diambil meskipun diungkapkan secara berbeda oleh Paul Helm. Ketika ia bertanya, bagaimana Calvin memahami relasi di antara pribadi-pribadi Tritunggal? Apakah bersifat necessary atau voluntary? Helm menyimpulkan bahwa tidak satupun dari kedua jawaban ini yang merupakan kebenaran yang utuh. Relasi ini tidak mungkin bersifat voluntary, karena tindakan memperanakan adalah fitur yang esensial dari pribadi Bapa, dan juga tidak mungkin bersifat tidak voluntary, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Relasi ini bersifat esensial,
yang paling tepat digambarkan sebagai relasi kasih. Dengan demikian, Trinitas Calvin dapat digambarkan sebagai Trinitas autotheos. Lawrence membuat pernyataan ringkasnya yang menggambarkan autotheos, keberadaan total atau tota essentia, dan sifat total atau tota natura dari Allah yang esa ada di dalam setiap pribadi. Apakah perikoresis tidak diperlukan untuk menghindari triteisme yang tampak dalam Trinitas autotheos? Bagaimanapun juga, autotheos dan perikoresis bukanlah istilah yang saling terpisah jika dipahami dengan benar. Karena masing-masing dari keduanya dapat dipahami secara keliru sebagai sesuatu yang perlu, yang necessary, atau voluntary. Atau dipahami dengan benar sebagai sesuatu yang esensial seperti cinta atau kasih. Setiap eseitas pribadi Tritunggal ditegaskan sebagai autotheos, karena setiap hipostasis memiliki seluruh hakikat Allah dalam dirinya sendiri. Maka bukan hanya Allah Tritunggal adalah suatu ase, tetapi setiap hipostasis juga merupakan ase dalam dirinya sendiri. Perikoresis tidak bertentangan dengan Trinitas ketika aseitas Allah ditegaskan dalam setiap pribadi Trinitas. Masalah yang muncul dalam pertanyaan tersebut adalah bagaimana kita memahami ketiga pribadi Tritunggal yang ase sebagai kesempurnaan yang tidak terpisahkan. Menurut Warfield, Calvin tidak menghadapi dilema ketika menunjukkan perbedaan pribadi. Hal itu sama sekali tidak menghalangi kesatuan Allah yang mutlak sederhana, karena seluruh kodrat ada dalam setiap hipostasis. Namun, Warfield menggunakan penafsiran perikoresis asing dalam pembacaannya atas komentar Calvin tentang Yohanes 14 ayat 10. Pada awalnya, Calvin tampaknya tidak menyelesaikan dilema ini. Dalam Institutio 1.13.16, ia hanya menerima apa yang ditegaskan di dalam kitab suci tentang satu iman, satu baptisan, satu Allah dalam tiga pribadi yang di dalam esensi yang sederhana terdiri dari kebersamaan antara firman dan roh. Akan tetapi, jawabannya terletak pada pemahaman tentang autotheos roh, bahwa Allah adalah roh di dalam pribadi dan esensinya, dan dengan demikian, Allah sebagai roh dapat dibicarakan di dalam hipostasis yang meliputi seluruh esensi, atau di dalam esensi yang meliputi hipostasis Tritunggal. Dengan demikian, pemahaman autotheos tentang Trinitas, khususnya tentang roh, telah menjamin keesahan Allah. Di dalam subbagian ini kita melihat bagaimana Calvin menunjukkan karakter autotheos dari pribadi-pribadi Tritunggal yang menggambarkan siapa Allah sebelum atau di luar karyanya secara ekstra. Kualitas esensi inilah yang menjaga keperbedaan antara Allah di dalam dirinya sendiri dengan ciptaan. Ciptaan tidak dapat menjadi satu kesatuan dengan Bapa. Oleh karena itu, ciptaan bukanlah Allah. Dengan kata lain, konsubstansialitas inilah yang menjadikan setiap hipostasis Allah sebagai Allah di dalam dirinya sendiri. Dalam gagasan autotheos, Calvin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena autotheos masing-masing tanpa mengacu pada yang lain. Dan kedua, keragaman pribadi-pribadi Tritunggal dengan menegaskan asimetri antara autotheos Anak dan Roh Kudus. Dengan autotheos, Calvin dapat menegaskan prinsipium pribadi, Bapa sebagai prinsipium dari Anak, dan Roh Kudus dari filioque Bapa tanpa jatuh ke dalam kemungkinan kesalahan subordinasisme. Dan ketiga, kesatuan Allah ditegaskan di dalam autotheos roh secara khusus. Dengan demikian, Allah Tritunggal secara ortodoks dipahami dalam kerangka kesatuan, kesetaraan, dan diversity. Calvin mungkin memahami relasi di dalam Allah Tritunggal sebagai perikoresis, tetapi hal ini tidak diperlukan di dalam konsepsi Tritunggal autotheosnya. Calvin lebih memilih pandangan yang lebih statis tentang kekekalan daripada pandangan yang dinamis. Sekian dulu video kali ini. Berikutnya kita akan berbicara tentang Reality of Creation, Theater of God's Glory. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.